Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang lab yang berjudul Linux Server. Objektif dari lab ini adalah penggunaan Linux Command untuk mengidentifikasi server yang berjalan di dalam komputer ini. Pertama-tama, saya sudah login sebagai akun analis di dalam Cybersecurity Lab ini. Terus kita akan menampilkan service yang sedang berjalan di dalam Linux ini. Pertama kita menggunakan command sudo. Sudo itu untuk super user. Sudo ps. PS itu untuk menampilkan informasi tentang proses yang sudah berjalan. Terus elf. Itu menampilkan informasi tentang semua proses. L itu menampilkan daftar dalam format yang lebih panjang atau lebih detail. F itu menampilkan daftar dalam format penuh, termasuk detail tambahan seperti proses mulainya, waktu memulai, dan sebagainya. Kita coba enter. Passwordnya itu adalah CyberOps. Bentar, password untuk ini CyberOps. Nah, di sini sudah muncul UID atau ID pengguna yang dimiliki oleh proses. Terus ada PID. PID itu adalah ID prosesnya. Proses ke-1, proses kedua, proses 1, proses 2, proses 3. Terus ada PPID atau proses ID proses induk, di mana proses yang memulai proses tersebut. Terus di sini ada C. C itu penggunaan prosesornya. Di sini 0. Terus ada S time. Di sini ada S time itu waktu mulai prosesnya. Jadi di sini ada waktu mulai proses 553 semua berbarengan ya 553. Terus TTY itu adalah terminal yang terkait dengan proses. Time itu waktu CPU yang digunakan oleh proses. Di sini 0, di sini ada 0,1 detik, ini ada 1 detik. Terus ada CMD. CMD itu command untuk memulai perintahnya, memulai prosesnya. Bentar. Saya besarin dulu. Nah, di sini ada CMD atau command untuk memulai perintah dari proses tersebut. Nah, di sini bisa dilihat. Lalu kedua kita akan mencoba dari sudo strip ejh. Sudo ps strip ejh. Jangan lupa hanya besar. Di sini bakal muncul. Ntar kita scroll ke atas dulu. Ada muncul PID, PGID, TTY, time, dan CMD juga. Di sini kita cek ada PGID di sini, tapi di sini masih nol semua. Terus ada komen yang tadi untuk menjalankan suatu perintahnya. Lalu kita lanjut ke netstat. Netstat itu sebentar. Nah, netstat itu untuk menampilkan informasi tentang status pada jaringan sistem ini. Kita coba netstat. Nah, di sini tuh connected, lihat lihat apa, terkoneksi semua. Di sini menunjukkan jaringan-jaringan yang terkoneksi ke dalam uh, Linux ini. Memantau jaringan, koneksi jaringan yang lagi aktif, terus memeriksa port yang sedang mendengarkan atau listening, terus melihat tabel routing, terus menunjukkan statistik protokol jaringan, terus ada menampilkan informasi tentang proses yang menggunakan koneksi, terus mendiagnosis masalah jaringan. Kita bisa lihat ada masalah atau jaringan di dalam Linux ini. Terus di sini kita coba lihat netstat with tune app. Coba netstat strip tune app. T itu untuk menampilkan koneksi TCP, kalau U itu untuk UDP. Terus kalau
Sebentar. Di sini. N itu menampilkan alamat portnya, misal ini local address. Terus A itu menampilkan semua koneksi aktif dan yang sedang listen. Nah, ini statusnya. Listen, 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 listen. Jadi port ini sedang mendengarkan. P itu untuk menampilkan ID proses atau PID yang tadi. Nah, di sini PID-nya program names. Terus berikutnya kita akan coba. Di sini tadi ada ini kan, what is the meaning of TUNAP dalam opsi stat, netstat. Kita bisa cek juga di sini yang man seperti video sebelumnya. Netstat. Nah, di sini muncul ini deskripsinya, optionnya ada and show numerical address yang tadi. Terus ada A itu show both listening and non-listening. Terus ada P itu program show the PID di sini. Terus ada output ini nih pakai tadi inputnya ini. N show numerical tadi kan. Lalu kita lanjut ke berikut. Ini ya netstat itu the option order is irrelevant. Lalu berikutnya kita ada based on netstat output what is the layer path protocol connection status and PID of the process running on port. Kita coba cek port 80. Port 80 itu listen. Di sini listen. Terus dia itu TCP. Terus kita akan coba yang ini telnet. Kita akan mencoba menggunakan telnet untuk mengetes TCP service. Kita coba yang ini telnet 127.001.80. Telnet 127.001.80. Trying to connect 127.0.0.1 dan sini sudah connected. Kita coba di sini seperti perintahnya, kita masukin random key saja asal ini, terus kita enter, langsung connection langsung ke close, terus dia error gitu. Nah, di sini kenapa error? Karena Nginx itu adalah web server dan dia hanya berbicara dengan HTTP protokol. Jadi kayak ini yang tadi ini mereka itu dan Nginx itu tidak mengenali random keys ini. Jadi mereka langsung error. Terus di sini kita coba masuk ke port 22 menggunakan telnet tadi. Port 22 itu dia. Telnet 0.0.0.022. Nah, di sini kelihatan port itu ada isi SSH strip 2 bla 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 Ubuntu. Coba kita kayak tadi random keys tadi langsung connection close error. Nah, di sini kita disuruh coba telnet untuk connect ke port 68. Port 68. Telnet 0.0.0.068. Enable to connect to remote host. Connection refused. Karena telnet itu berguna untuk connect ke TCP service. 68 itu termasuk UDP, di mana itu berbeda. Nah, telnet TCP based protocol and will not be able to connect to ODP ports. Nah, di sini what are the advantage or using netstat? Netstat itu protokol jaringan yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi jarak jauh atau remote ke komputer atau perangkat lain melalui jaringan.
biasanya digunakan untuk mengakses shell atau command line dari sistem target. Fungsi dari penggunaan telnet itu bisa akses remote ke server atau perangkat, atau bisa manajemen jarak jauh untuk perangkat jaringannya, atau bisa juga untuk pengujian koneksi jaringan. Keamanan eh, keamanan penggunaan oh, keamanan penggunaan telnet itu tidak aman karena tidak ada enkripsi, terus tidak ada autentikasi yang kuat, rentan terhadap serangan jaringan. Itu kenapa telnet tidak aman. Terus yang pertama ada netstat. Netstat itu untuk menganalisa dan menampilkan koneksi yang sedang berjalan di komputer ini. Misalnya source-nya atau destinasi address-nya, port-nya, proses ID yang tadi, semua bisa dimunculkan dengan command netstat. Oke, sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih.